Kita lanjutkan lagi perbincangan bersama Menko Kemaritiman, Pak Indro Yono Susilo. Pak Indro, yang menonjol saat ini di bawah koordinasi Kementerian Maritim itu adalah illegal fishing. Dengan Ibu Susi, dengan segala macam tindakannya itu. Kok selama ini dengan banyaknya pencurian kita seolah-olah tidak pernah bertindak, baru sekarang itu kelihatan tegas penindakannya? Apakah undang-undang atau peraturan yang tidak menjamin penindakan itu? Jadi mungkin kemarin itu seperti ada keraguan-raguan untuk mengambil kebijakan yang tegas. Oleh karena itu kemarin dari kami Menko Kemaritiman memberikan opsi, memberikan pandangan ya. Tahukah Anda bahwasanya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mengenai Undang-Undang Perikanan itu udah ada pasal khusus nomor pasal 69 ayat 1 dan ayat 4 menyatakan kalau ada kapal ilegal harus ditindak. Pasal 4, penyidik atau bisa membakar dan menenggelam kapal. Ada di situ. Ada keraguan apakah ini tidak menyalahi internasional. Ditarik ke aja. Seperti apa kebijakan internasional. Kebetulan saya mantan direktur FAO untuk perikanan seluruh dunia. Seluruh dunia, oke. Illegal, unreported, and unregulated fishing adalah program dunia. Adalah aksi dunia. Kemudian negara-negara seperti Uni Eropa menerapkan ketat berkaitan dengan namanya catch certificate dan berkaitan dengan yang namanya port state measures. Dia akan melihat kapal itu dari mana, dia datang bawa ikan dari mana. Ada sertifikatnya apa enggak gitu. Kalau enggak tidak boleh masuk. Amerika Serikat, Presiden Obama membuat task force, satgas untuk legal fishing. Jadi sebenarnya dunia pun mengarah ke sana, Indonesia pun dilindungi oleh undang-undang termasuk pasalnya jelas. Kapal-kapal kita, nelayan kita, kalau melakukan illegal fishing di Australia, kapalnya dibakar. Oh, jadi perlakuan yang seperti kita buat itu di negara lain itu hal yang biasa? Hal biasa. Kenapa kemarin ada kekhawatiran itu bahwa kemudian kita takut menyinggung kedaulatan negara lain? Memang sangat bagus kalau waktu kita melaksanakan ini, laksana saja sesuai aturan, tidak usah gegap gempita mereka harapannya. Jadi kalau bisa ya kita laksanakan lah, kita tenggelam aja gitu. Nggak usah ada sorak-sorai seolah-olah merasa kemenangan. Tapi mungkin karena ini euforia ya, pertama kali kita adakan ini. Saya akan sampaikan memang awal-awal mungkin Mas Latif pernah dengar gitu waktu awal-awal kita melaksanakan ini kan saya harus menegaskan termasuk kaitannya dengan undang-undang mana yang dipakai, pasal mana yang dipakai, plus komitmen internasional masalah ini, hal ini. Oke, apakah selama ini tidak berjalan padahal undang-undangnya sudah ada karena terlalu banyak pemain-pemain di dunia pencurian ikan ini? Nah, begini, kita bisa transparan ya. Sekarang ini, sebenarnya sudah sejak 10 tahun lalu kami melaksanakan kegiatan seperti ini waktu kami membuat sistemnya. Oke. Kalau Anda mendaftar kapal untuk kapal ikan, mendaftar, semua izinnya beres, dipasangi namanya VMS. Vessel Monitoring System. Dipasang di mesin? Di kapalnya. Di kapal. Okay. Jadi pergerakan kapal itu terpantau 24 jam. Bergerak kemana saja. Kalau dia bergerak ke daerah yang keluar dari zona perikanannya, ditegur. Nggak boleh. Itu data deteksinya di mana? Masuk ke Kementerian Kelautan Perikanan. Nah, waktu kemarin, saya lihat, kalau nanti Anda mematikan alatnya gimana? Selama ini, kita beri waktu 1 minggu untuk lapor. Oh, sekarang nggak ada. Nggak lapor dalam 3 kali 24 jam, cabut izinnya. Cabut izin. Begitu. Jadi itu satu. Jelas ya. Jadi kita harus transparan dan semua peralatan elektronik juga dipakai. Kedua, kita terapkan data satelit dan pesawat patroli udara untuk melihat kapal-kapal itu di mana saja. Kalau di satu wilayah banyak kapal, tapi yang memasang VMS hanya beberapa, sisanya ilegal. Ilegal. Nah, gitu. Itu udah pasti aja. Udah pasti. Karena tidak terdaftar. Karena tidak terdaftar kan? Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, kalau udah tahu di sana banyak laut Arafura tertangkap itu yang ilegal 20, yang ilegal 50. Kita mau apa gitu? Ditindak kan? Oh, gerakan kapal patroli gimana? Kita buka lagi. Oh, ternyata Angkatan Laut kita punya 154 kapal. Yang operasi berapa siap? Siap. 67 kapal siap. Yang jalan berapa hari itu? 12. Kenapa? Solarnya nggak ada? Bensinnya nggak ada. Ketemu lagi kan masalahnya kan? Lapor kepada Pak Presiden. Mana? Laksanakan. Bensin cukupi. Tapi saya mau lihat hasilnya. Dia langsung gitu, saya mau lihat hasilnya. Bapak mengambil kebijakan itu kelihatannya mudah gitu, apa karena tidak ada interest
Ya. personal atau gimana? Saya berbicara juga dengan para menteri di lingkup Kemenko Kemaritiman ya, dan saya sangat sangat apresiasi ke mereka. Mereka tuh para mantan CEO yang canggih-canggih ya. Kita kasih tahu pemirsa bahwa di bawah Bapak itu ada Kementerian SDM. ESDM itu Pak Sudirman Said. Kemudian Kementerian Kelautan Ibu Susi. Kementerian Perhubungan Pak Jonan. Kementerian Wisata Pak Arif Yahya, mantan Dirut Telkom. CEO yang hebat-hebat dan bukan orang politik. Bukan orang politik dan berani-berani mengambil keputusan. Apakah itu memudahkan Bapak? Saya senang sekali mereka kerjanya cepat geraknya. Baru kalau udah harus menghadapi 2-3 kementerian, mereka datang ke kami. Gimana cara mengusahakannya? Kasih contoh misalnya. Tahukah Pak Latif, untuk mendapatkan izin membangun pelabuhan itu perlu izin berapa? Tebak. Izin tanah, izin memasukkan bahan bangunan, macam-macam tuh 200 izin. 200. Izin. Apa aja yang aneh? Macam-macam. Dari 200. Macam-macam kan? Pak Yonan bisa selesaikan. Beres Pak Menko gitu. Jadi dalam 1 bulan di Kementerian Perhubungan ya, beliau berhasil memotong izin sampai 200. Beliau berhasil memangkas waktu permohonan izin dari yang 30 hari jadi 15 hari. Yang 15 hari dari 7 hari. Yang tadinya harus SK Menteri turun jadi cukup SK Dirjen. Yang tadinya harus diperpanjang setiap tahun, kalau nggak penting lanjutkan saja. Ini red tips. Itu hanya dilakukan oleh para CEO yang biasa di entrepreneur ya. Kemudian juga Pak Sudirman Said, dilihat mana permasalahan yang harus termasuk masalah misalnya migas, kita potong. Listrik, untuk bangun listrik berapa izinnya? 52, cut sekarang 37. Dalam Berarti banyak izin-izin yang seharusnya tidak perlu ada, diada-adakan. Namanya red tips ya, namanya birokrasi. Ini yang kita lakukan. Oleh karena itu, ya dicontohkan dulu dari Menko Kemaritiman. Menko Kemaritiman itu dipilih stafnya ramping. Kemudian, tapi mereka harus qualified. Kalau bisa dokter semua gitu, tamatan luar negeri. Kemudian kita harus bisa internet, harus bisa komputer harus hidup. Kalau bisa kita video conference, kita teleconference, jadi menghemat biaya logistik untuk perjalanan dinas dan sebagainya. Makanya Bapak nggak mengeluh kantor nggak ada. Oh, itu nggak penting gitu. Iya kan? Kantor tapi efisien, ada internetnya, kita bisa langsung telepon dengan Bupati Sorong, gimana perkembangannya, langsung saya teleconference dengan para duta besar kita di Amerika Serikat, duta besar kita di Roma untuk memutuskan kebijakan. Saya kira itu lebih efisien daripada saya harus pergi ke Washington atau ke Roma. Dan kebetulan karena saya punya pengalaman di badan dunia, jadi biasa itu. Menerapkan itu nggak susah Pak, dengan kultur yang sudah berjalan selama ini? Salah satu caranya tentu kita harus transparan dan no vested interest. Saya kira itu. Saya pantau dari semua ini. Contoh sekarang, untuk pembangunan pelabuhan, bandara, pembangunan pembangkit listrik, galangan kapal, cuma 2 permasalahannya pasti. Tanah sama izin. Izin sekarang alhamdulillah sudah ada 1 pintu, 1 atap di bawah BKPM ya. Ini dalam 100 hari. Tanah, saya mencoba beberapa kemungkinan. Contoh sederhana saja. Membangun pembangkit listrik di Cilacap. Semua siap semua, ada tanah. Milik siapa itu? Milik Angkatan Darat. Baik. Coba saya mengundang Menteri SDM, mengundang Menteri Agraria, mengundang Menteri Kumham, mengundang Kepala Staf Angkatan Darat. Kita sampaikan, ini bagaimana begini, Angkatan Darat punya tanah itu 67 hektar. Boleh nggak dipakai untuk pembangkit listrik? Langsung Kepala Staf Jenderal Gatot Nurmantio, Bapak Menko, kalau untuk keuntungan rakyat, saya silakan. Begitu. 1 jam selesai. Jadi kesimpulan saya, kalau kita transparan dan no vested interest, semua orang insya Allah akan lancar. Insya Allah lancar gitu. Dan itu semua bisa Bapak lakukan karena Bapak punya memang mudah itu kalau kita tanpa interest itu. Saya kira tadi saya sampaikan kami memiliki para mantan CEO yang hebat-hebat. Mungkin salah satunya ya mereka berani cepat mengambil keputusan dan tajam mengambil keputusan gitu. Penghilangan meja izin yang begitu banyak menghilangkan rezeki banyak orang loh Pak. Betul, tapi kita juga sepakat bahwasanya untuk khusus rezeki itu maksudnya birokrasi ya, pegawai negeri ya, itu kan sudah dikasih remunerasi. Gitu. Dan dijanjikan
oleh Bapak Presiden juga. Nanti kalau ini bagus, tumbuh bagus, pajaknya naik, gajinya naik lagi dong. Fair kan? Kalau nanti semua, kalau itu gajinya naik dong kalau pajaknya yang masuk besar. Kita gitu kira-kira. Kita kerja benar, kinerjanya bagus, ya harus ada insentif bagus. Dan mereka diyakinkan bahwa itu akan mereka kembali juga ke mereka nantinya. Betul. Jadi tapi begini ya, saya sampaikan khusus untuk para birokrasi PNS sudah bagus sekarang dibandingin taruhlah 10 tahun yang lampau gitu. Sudah bagus dalam hal remunerasi ya, sudah bagus. Akan lebih bagus lagi kalau kita kerja bagus dan pajak makin besar masuk. Dan nantinya orang akan bangga menjadi PNS. Saya kira begitu dan harus bangga. Baik. Ya, pemirsa, kita istirahat kembali. Kita lanjutkan perbincangan bersama Bapak Indroyono Susilo setelah istirahat yang berikut ini. Ya, kita sampai di penghujung one on one. Tamu kita malam ini Menko Kemaritiman Pak Indroyono Susilo. Di bawah Bapak Kementerian Pariwisata juga. Iya, betul. Orang tua Bapak Pak Susilo Sudarman almarhum. Dulu pernah menjadi Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi. Waktu orang tua jadi menteri pernah kebayang nggak suatu saat saya akan jadi menteri juga? Nggak kebayang karena orang tua saya udah meninggal 17 tahun yang lampau ya. Tahun 97 Bapak waktu itu sudah. Saya kerja di BPPT waktu itu. Dan beliau meninggal tahun 97 dan saya nggak kebayang sekarang saya jadi Menko sama dengan ayah saya jadi Menko juga. Iya. Gitu. Jadi saya punya ibu sekarang usia 84 tahun itu istrinya Menko dan ibunya Menko. Ibunya Menko. Luar biasa ibu saya, luar biasa kalau gitu. Dan apakah ada pengaruh besar dari orang tua terhadap pendidikan Bapak? Ada. Yang jelas kita diajari mandiri ya, karena kebetulan ayah saya dulu mengabdi di TNI dari kecil dan ibu saya juga anak seorang jenderal revolusi. Beliau kakek saya itu pahlawan nasional untuk pertempuran Surabaya gitu ya. Jadi kita biasa untuk bahwasannya kita harus mengabdi negara. Nah, mengabdi kepada negara. Tapi senjatanya beda. Gitu. Kalau dulu bawa senjata bambu runcing, saya percaya kita membawa ilmu pengetahuan dan inovasi. Itu yang kami coba bawa dari awal. Jadi waktu saya lulus, dapat doktor, bidangnya juga baru ya, satelit remote sensing begitu. Pulang juga itu yang mau kita bangun, ingin membawa Indonesia maju menjadi negara modern dengan iptek. Itu dari awal. Itu yang kami dorong dan kami tularkan kepada anak-anak, adik-adik, dan junior kita semua. Oke, jadi semangat untuk membangun bangsa itu tidak mesti ditunjukkan dengan masuk militer. Biasa kan anak tentara harus masuk tentara juga. Saya dulu kami melihat bahwasanya ada banyak medan ya. Mungkin kayak sekarang gitu kan, sekarang mungkin masuk ke entrepreneur. Jadi anak-anak saya senang di entrepreneur gitu ya. Dan saya dulu masuk ke science and technology, iptek. Zaman 45 mungkin angkat senjata gitu. Masing-masing ada elan dan romantikanya ya dalam tiap generasi gitu. Oke. Bapak angkatan 73 ITB? Betul. Kalau nggak salah ada beberapa menteri ya dari angkatan itu? Iya. Saya kira ITB angkatan 73 sampai sekarang belum ada yang bisa memecahkan rekor ya. Ada berapa menteri sekarang? Karena angkatan ITB angkatan 73 itu menghasilkan 6 menteri. Ada Pak Hatta Rajasa, Pak Rizal Ramli, ada Pak Kusmayanto Kadiman. Ada Pak Yusman Syafi'i Jamal, Menteri Perhubungan lalu. Ada Pak Al Hilal Hamdi, Menteri Transmigrasi di zaman Pak Habibie. Zaman Pak Gus Dur. Gus Dur, ya. Dan saya mungkin ini penutup. Karena semua udah teman-teman saya semua udah pensiun semua. Sebenarnya saya di Roma waktu itu juga berpikir ya saya akan pensiun di sana lah gitu ya, karena saya diminta untuk memegang jabatan Direktur FAO, memegang dunia. Saya pikir saya akan selesai di sana, tahu dipanggil pulang. Menteri Perikanan yang pertama dulu Pak Sarwono Kusumo. Pak Sarwono beda angkatan. Senior saya. Senior. Beliau angkatan 63 ya. 10 tahun lebih tua dari saya. Pak Sarwono pernah bilang ini Pak Indroyono ini orang gila katanya. Itu maksudnya apa? Jadi Pak Sarwono, dan sekarang beliau adalah penasihat senior Menko Kemaritiman. Jadi tahun 88 itu Pak Sarwono itu mengumpulkan, beliau Menpan ya, tahun 88 Menpan. Beliau menugaskan ini stafnya untuk mencari mana-mana orang yang talent scout gitu, talent scout. Nggak tahu kenapa kok nama saya terjaring di situ.
Saya tanya, kenapa? Dia bilang, kamu tuh dinilai saya orang gila. Saya dokter pertama untuk bidang yang sangat dicari, pulang ditawari gaji $25.000 per bulan oleh perusahaan Kanada yang sedang operasi di Indonesia begitu. Tapi saya milih kerja di BPPT. Jadi PNS. Dulu belum PNS, BPPT dulu masih dari PNS, dari Pertamina dulu ya. Itu jadi orang bertanya, ini orang gila juga gitu ya. Sekolahnya susah-susah, remote sensing, ditawarin gaji besar nggak mau, malah milih. Ya. Karena tadi kami briefingnya jangka panjang. Kalau saya di BPPT, mungkin saya bisa menyiapkan kader baru untuk IPTEK ini. Dan saya sekarang, apa yang kami harapkan itu kejadian. Mas Latif bisa bayangin, saya pulang dari Roma, nggak punya kantor, nggak punya staff, nggak punya segala macam. Ternyata tim kami langsung bisa solid, bergerak. Karena sebenarnya dulu itu adalah sama-sama dan termasuk yang kami bina. Kami dulu kirimkan mereka untuk sekolah, ambil master, doktor di seluruh dunia. Waktu itu, karena arahan Pak Habibie begitu, akhirnya sekarang mereka sekarang membantu kami semuanya dengan jaringan mereka ya, bukan hanya di dalam negeri, seluruh dunia gitu. Jadi enak lah untuk mulai bekerja itu. Pak Sarwono juga menyebut Pak Indro ini kunci Inggris. Itu kalau itu apa lagi maksudnya? Kalau beliau sih bilang taruh di mana aja bisa. Oh, taruh di mana aja bisa. Jadi nggak hanya mengelola yang terkait dengan keilmuannya, tapi juga di luarnya apa? Yang di luarnya yang pernah dijalani? Saya itu antara lain misalnya tahun 97, saya deputi di BPPT, kebakaran hutan, ya. Pokoknya Kalimantan, Jawa Timur, Sumatera terbakar seperti sekarang ini. Waktu itu ada El Nino, kita nggak tahu harus bagaimana gitu. Saya diminta langsung menjadi komandan Satgas untuk memadamkan hutan di seluruh Indonesia ini gitu. Komandannya 2. Untuk koordinasinya itu saya lapor ke Menko Kesra, Pak Aswar Anas. Untuk operasi lapangannya saya lapor ke Menteri LH, Pak Sarwono. Beliau heran juga, kamu kok bisa-bisanya menggerakkan 27 kapal terbang dari 5 negara. Jadi semua Amerika, Singapura, Malaysia membantu pemadaman itu. Ya. Jadi saya menggerakkan itu. Pengalaman itu kami dapat. Nah, jadi sebetulnya pengalaman itu yang paling utama Pak Latif. Apapun kita mendapat nilai tambah dengan pengalaman. Beliau bilang itu yang mungkin beliau melihatnya saya kunci Inggris gitu, karena saya bisa menggerakkan 27 pesawat terbang. Padahal saya bukan tentara. Gitu. Bisa apa saja. Yang nggak bisa apa? Oh, aduh susahnya. Jadi ya memang gini deh, kita mulai sesuatu selalu dengan bismillah. Ya. Anda bisa bayangkan gitu ya. Saya sudah Sesmenko Kesra, jabatan sekjen yang paling tinggi kan, di atas sekjen-sekjen gitu. Tapi ditantang suruh berangkat ke Roma, berangkat juga dari direkturnya. Yang saya tidak tahu seperti apa medannya gitu. Alhamdulillah lancar. Sedang mau masuk ke tahun yang ketiga, dipanggil pulang. Jadi seperti jadi ini juga medan yang baru lagi. Kalau kementerian yang sudah jadi mapan saya kira enak gitu. Ini membangun dari awal, tapi juga harus deliver kepada masyarakat ini. Jadi kalau ditanya Pak Indro itu nggak bisanya apa, nggak bisa jawab. Semua bisa. Nggak juga. Nggak juga. Masih banyak belajar dan saya kira yang mau nanti yang menilai masyarakat ya. Apakah kami sudah sesuai dengan ekspektasi atau tidak. Berat Menko Kemaritiman itu mendapat ekspektasi besar dari masyarakat. Dan kami harus bekerja keras dengan segala sarana perasaan ada. Tapi mudah-mudahan teman-teman sekarang masih sukarelawan gitu, karena hanya satu pejabatnya di Menko Maritim, ya Menko-nya sendiri. Yang lain semua sukarelawan. Jadi Anda bisa bayangkan gitu, menurut surat ke Presiden ya saya yang teken, ke Menteri yang saya yang teken, ke Dirjen juga saya yang teken. Tapi mohon kiranya AC kamar diperbaiki ya saya yang teken. Oh, sampai hal-hal seperti itu? Iya dong, tapi yang punya hak kan saya. Jadi lainnya nggak bisa gitu. Bapak hobinya apa? Kalau olahraga saya lari sama pingpong. Oh, pingpong. Tapi kalau ini ya karena saya ilmuwan ya, saya senang menulis. Jadi dan senang sejarah. Artinya sejarah itu saya suka berkunjung ke lokasi-lokasi sejarah dan belajar sejarah. Museum juga? Museum, baca sejarah. Jadi kalau saya misalnya kalau Anda saya di Roma gitu, Anda harus melihat, oh Roma 2000 tahun ya. Terus Roma tuh berapa tahun sih jayanya? Hanya 400 tahun. Habis tergusur ke yang namanya sekarang yang namanya Istanbul. Oh, kerajaan Islam, sesudah Muhammad, khalifah-khalifahnya, sampai mana penyebarannya? Oh, dia sampai ke mana? Iran, diutas lagi sampai di atas ke Spanyol.
Tapi kenapa kok masuk sini? Saya belajar sejarah seperti itu. Jadi belajar sejarah tanpa harus duduk di bangku kuliah. Tidak, kebetulan guru saya yang paling hebat adalah guru bahasa Prancis saya di Roma, di FAO. Beliau guru bahasa Prancis tapi ahli sejarah Islam. Jadi saya bisa belajar sama dia. Oke, jadi komplit hidupnya Pak ya? Insya Allah. Insya Allah. Baik, Pak Indrono, terima kasih sudah datang ke One on One. Terima kasih. Kita tutup acaranya dulu. Ya pemirsa, demikian One on One malam ini. Saya Latif Sregar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.